Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nailul Ridho, peserta magang 2 di IAIN Jember di Bodong yang akan mengajar pelajaran fikih kelas 10. Kebetulan hari ini bab pertama fikih menjelaskan tentang fikih dan perkembangannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan absennya sambil lalu diisi. Kemudian fikih, konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari fikhun, yang secara bahasa berarti fahmun amikun, atau pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum dan aturan yang terkait berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah berkembang dari masa ke masa sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi tunggal. Baik, berikut ini dilihat beberapa definisi fikih dari beberapa ulama usul fikih berikut. Yang pertama, fikih itu apa? Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istihzab, dan satu dzariyah. Kemudian yang kedua, ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk wajib, haram, mubah, anjuran yang melakukan sunnah atau makruh, yang berasal sumber pada syariah bukan akal atau perasaan. Kemudian yang ketiga, fikih adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kemudian yang keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsiri, yakni Al-Quran dan hadis, qiyas dan ijma, melalui proses istidlal, deduktif, istinbat, induktif, dan nazar analisis. Oleh karena itu disebut fikih. Manakala proses analisis menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Kemudian ruang lingkup fikih. Jadi ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah yang diamalkan oleh setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah muslim atau sudah masuk Islam. Jadi bukan non muslim. Kemudian hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu pula ada bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, dan salah, dan sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil, baligh, dan punya hak dan kewajiban. Baik, kemudian periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang pertama ada periode Nabi Muhammad SAW. Periode ini ada pembagian. Yang pertama ada periode Mekah, kemudian ada periode Madinah. Kemudian yang kedua periode sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka periode sahabat ini. Kemudian yang ketiga periode Tadwin atau pasca keruntuhan Daulah Umayyah yang segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Nah, di sini ada beberapa dibagi lagi, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik. Kemudian yang keempat adalah ada periode taqlid atau periode taklid.
Sejak akhir pemerintah Abbasiyah tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap takloid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa takloid adalah masa ketika semangat himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini kita melangkah ke ibadah dan karakteristiknya. Pengertian ibadah. Menurut bahasa ada empat makna dalam pengertian ibadah. Yang pertama adalah at-ta'ah. Apa at-ta'ah itu? Taat. Kemudian yang kedua al-khudu', yaitu tunduk. Yang ketiga az-zul, hina, dan keempat at-tamassuk atau pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar tentang ibadah dalam Islam. Banyak dijumpai dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang dasar-dasar ibadah sebagaimana di bawah ini. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada di surat Al-Baqarah ayat 21. Macam-macam ibadah. Secara lebih besar ada ibadah mahdhah. Apa sih ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah ini ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang dihubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur oleh dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah atau yaitu ibadah umum yang berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Contohnya menolong fakir miskin, menolong sesama, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong gotong royong, baik sesama. Nah, itu contohnya. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa afwan minkum. Jangan lupa dikerjakan soalnya yang ada di PowerPoint. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.